Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada mata pelajaran ekonomi. Materi kita tentang penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, kita hari ini membahas tentang menguraikan jurnal pembalik pada perusahaan dagang, yaitu tentang akun-akun yang memerlukan jurnal pembalik. Nah, dalam penyusunan jurnal penyesuaian, tidak semua akun dapat menggunakan jurnal pembalik. Suatu akun dalam jurnal penyesuaian dapat memerlukan jurnal pembalik apabila pada akun tersebut muncul akun real yang baru terlihat pada neraca saldo. Nah, berikut ini merupakan beberapa akun yang memerlukan catatan pembalik. Yang pertama adalah terdapat akun beban yang harus dibayar. Nah, dalam hal ini akun beban merupakan beban pengeluaran pada periode tertentu oleh suatu perusahaan. Catatan atas beban tersebut itu masih berpotensi untuk muncul pada periode berikutnya. Dalam hal ini, akun beban merupakan beban pengeluaran pada periode tertentu oleh suatu perusahaan. Yang kedua, beban yang khusus dibayar di muka. Ini adalah beban yang telah dibayar tetapi belum terjadi pencatatan pada periode tertentu. Beban ini dapat muncul jika suatu perusahaan melakukan pembayaran biaya transaksi pada periode tertentu yang berasal dari pengeluaran perusahaan. Yang ketiga, akun pendapatan yang masih akan perusahaan terima. Nah, akun ini merupakan salah satu dari banyaknya akun yang memerlukan catatan pembalik. Nah, dari akun ini adalah penghasilan yang sudah pihak perusahaan terima namun belum tercatat sebagai pendapatan usaha. Keempat, pendapatan diterima di awal. Nah, akun ini adalah pendapatan yang suatu perusahaan terima pada awal transaksi dan belum perusahaan tunjukkan kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah beban pemakaian atas perlengkapan. Nah, suatu perusahaan akan melakukan pencatatan atas perlengkapan pada ayat jurnal penyesuaian sebagai beban. Nah, biasanya perusahaan itu mencatatnya pada akun bebas dan menggunakannya secara terus-menerus. Selanjutnya, kita masuk pada mata pelajaran geografi. Materi kita masih sama, yaitu tentang kerjasama negara maju dan berkembang. Yang kita bahas yaitu kelanjutan dari langkah strategi untuk pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Nah, di sini terdapat dua tantangan yang dihadapi, yaitu jumlah penduduk yang sangat besar dan kemajuan teknologi informasi. Jumlah penduduk yang besar menjadi pasar produk yang dapat menggerakkan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat dengan catatan produk tersebut merupakan produk dalam negeri. Nah, SDM harus dapat menguasai teknologi informasi dan mengkapitalisasinya untuk peningkatan produk atau jasa dalam negeri, termasuk untuk orientasi ekspor. Nah, demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sustainable, maka pemerintah dan dunia usaha harus memperkuat struktur ekonomi nasional dengan pembangunan infrastruktur, mendorong investasi dan memperkuat industri pengolahan yang berbasis ekspor. Dunia usaha harus meninggalkan kebiasaan menjual atau mengekspor bahan mentah atau bahan baku. Nah, industri dalam negeri harus mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Di samping itu, industri harus menghasilkan barang modal. Di sini pemerintah juga harus mendorong UMKM agar bertumbuh dan naik kelas. Nah, mengingat jumlah UMKM yang mencapai 99,99% dari total jumlah pelaku usaha dan menyerap 97% tenaga kerja dunia usaha. Di samping itu, impor bahan baku maupun barang modal harus dikurangi secara signifikan. Nah, langkah ini sangat strategis. Di samping itu, meningkatkan industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan terhadap asing, juga untuk mengurangi pengeluaran devisa negara sekaligus dapat menjaga stabilitas nilai rupiah dan memperkuat fundamental ekonomi nasional. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.